Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Allah. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami berbicara tidak sempurna, jauh dari kelayakan. Hari ini Tuhan berikan hamba-Mu kemampuan fasih berbicara, sistematika pemikiran yang baik, sehingga apapun yang Mu seberangkan dapat berguna, bermanfaat, dan itu bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara-saudara. Shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak kita sembah, layak kita muliakan. Tidak boleh ada Allah lain di dalam setiap kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Kita akan belajar teks ini dari satu tema, yaitu Kristus Sang Penolong. Sudah dapat semua? Amin. Ya, saya akan baca bagi kita semua Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriaklah karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, teks yang kita baca ini adalah satu peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air dan Petrus mencoba menantang Yesus, "Jika itu Engkau Tuhan, maka suruhlah aku pergi datang kepadamu." Dan Yesus bilang, "Datang kemari." Kalau dalam bahasa Kupang, "Mari sini." Dan akhirnya Petrus memberanikan diri untuk berjalan di atas air. Nah, ini teks ini adalah teks peristiwa sebelum di mana Yesus telah memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, sedangkan ia sendiri mengambil waktu untuk berdoa seorang diri. Lalu di ayat yang ke-23, lalu sementara itu di tengah perjalanan pelayaran, saudara-saudara, perahu murid-muridnya itu dihantam oleh angin sakar. Nah, angin sakar ini adalah angin ribut yang datang secara tiba-tiba tanpa gejala-gejala awal. Kalau kita seroja itu kan ada gejala awal waktu di Kupang waktu itu. Mulai ada angin sedikit-sedikit, mulai ada hujan. Kalau angin sakar ini angin yang datang secara tiba-tiba dan itu tidak ada gejala. Dan efek dari angin ini mengancam keselamatan daripada murid-murid yang ada pada saat itu. Nah, saudara-saudara, di sini yang menarik adalah di tengah persoalan atau di tengah badai angin sakal menghantam murid-murid pada saat itu, Yesus tiba-tiba muncul menolong mereka
dan dengan berjalan di atas air. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat menarik dari peristiwa ini, yang dimana saudara-saudara, ketika ada satu badai angin sakal yang dialami oleh murid-murid, Yesus berada tepat pada waktu mereka dihantam dengan berbagai macam badai angin sakal. Nah saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan kita, karena kita juga mengalami berbagai macam guncangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan yang memang mungkin hampir membuat kita dalam hidup ini tenggelam. Kita membuat hidup kita ini suram di dalam kehidupan kita karena berbagai angin sakal yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Baik itu persoalan ekonomi, persoalan dalam rumah tangga, baik itu persoalan di dalam pelayanan dan sebagainya. Itu tiba-tiba saja ada angin sakal, ada satu badai yang menghantam dalam perjalanan iman kita. Tapi saudara-saudara, yang menarik di sini adalah tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air dan Yesus hadir sebagai penolong mereka, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di sini yang kita akan belajar adalah Yesus itu penolong yang bagaimana? Yesus itu penolong yang seperti apa? Nah, saudara-saudara, yang pertama yang kita belajar adalah Yesus adalah penolong yang tahu persis segala persoalan kita. Yesus tahu persis segala persoalan yang murid-murid hadapi pada waktu itu. Nah saudara-saudara, murid-murid berada di tengah danau, yang sementara itu Yesus sedang berdoa di atas bukit, Yesus sendirian. Namun ketika murid-murid menghadapi gelombang dan angin sakal, saudara-saudara, secara tiba-tiba Yesus muncul dan berjalan di atas air. Ini berarti bahwa walaupun saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, Yesus tidak sementara berlayar bersama-sama dengan mereka, tetapi pertolongan Yesus selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan Yesus selalu datang tepat pada waktu yang sudah Tuhan tentukan sendiri. Kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu itu murid-murid berlayar sendiri dan mereka dihantam oleh berbagai badai dan angin sakal. Dan pada waktu itu saudara-saudara, secara tiba-tiba Yesus datang menolong mereka dengan secara tiba-tiba di waktu yang sangat tepat, di saat mereka ketakutan dan hampir tenggelam. Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita belajar bahwa kadang-kadang kita disuruh oleh Tuhan untuk berjalan di dalam kehidupan kita. Kita disuruh oleh Tuhan untuk berjalan saja di dalam kehidupan kita. Dan di saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita hampir tenggelam di dalam setiap persoalan kita, di situ Yesus datang secara tiba-tiba. Dia pasti menolong. Kenapa dia menolong, saudara-saudara? Karena Yesus tahu persis persoalan kita. Amin. Yesus paling tahu persis persoalan kita. Orang-orang sekitar kita belum tentu tahu persis persoalan kita. Orang tua kita belum tentu tahu persis persoalan kita. Istri suami kita belum tentu tahu persis persoalan kita. Keluarga kita belum tentu tahu persis persoalan kita. Tetapi Yesus paling tahu persis persoalan kita. Nah saudara-saudara, disitulah Yesus sebagai penolong. Dia penolong yang sejati. Kristus sang penolong. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu kesedihan hati kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu susah sedih kita. Dia tahu kegalauan hati kita. Dan itu saudara-saudara, yang perlu kita lakukan, berseru kepada Dia, minta tolong. Karena Dia Kristus sang penolong yang sejati. Yang kedua saudara-saudara, Yesus menolong di waktu yang sangat tepat. Tadi Yesus sebagai orang yang sangat tahu persoalan kita. Dia menolong kita karena Dia tahu persis keadaan kita. Dia menolong kita karena Dia tahu siapa kita. Kali ini Yesus sebagai penolong di waktu yang tepat. Saudara-saudara lihat, ketika murid-murid hampir tenggelam, tentunya mereka berjuang mati-matian agar perahu mereka tidak tenggelam. Mereka berjuang sampai Yesus datang menolong. Saudara perhatikan, ini hal yang menarik. Kenapa? Yesus datang itu tepat pada waktu Tuhan sendiri. Ingat, tepat pada waktu Tuhan. Yesus datang menolong itu tepat pada waktu Tuhan, bukan tepat pada waktu kita. Jadi Yesus adalah Tuhan. Dia mempunyai waktu sendiri dan Dia tahu persis kapan Dia harus tolong kita. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
dan tidak terlalu gerasa gerusu. Karena Yesus paling tahu waktu yang tepat untuk dia menolong kita. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus seringkali, bukan seringkali, Tuhan menjawab setiap persoalan kita selalu pada waktu Tuhan. Karena biasanya saudara-saudara, di waktu Tuhan ada hal-hal yang spektakuler yang seringkali Tuhan mau tunjukkan kepada manusia. Satu kasus saudara-saudara, pernah Lazarus itu sakit. Dan tersiarlah kabar di telinga Yesus bahwa Lazarus sakit. Saudara, pada saat Yesus mendengarkan Lazarus sakit, dia tidak langsung pergi menemui Maria dan Marta, atau dia tidak langsung pergi menemui Lazarus. Lazarus sakit sampai mati, dan sampai mati pun Yesus tidak pernah pergi menengok Lazarus. Setelah lewat 4 hari kemudian, saudara-saudara, baru Yesus pergi menemui Lazarus, Maria dan Marta. Yang pada saat itu Lazarus sudah dikubur 4 hari lamanya. Nah, saudara-saudara, ketika dengar bahwa Yesus datang berjumpa dengan Maria dan Marta, lalu Maria dan Marta bilang, jika saja engkau ada pada saat itu, maka mungkin Lazarus tidak jadi mati. Tetapi saudara-saudara, itu persoalannya bahwa Tuhan datang itu pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Yesus memang sengaja datang ketika Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Supaya apa? Supaya Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau misalkan Yesus datang terlalu cepat, orang-orang hanya akan mengalami, atau orang-orang hanya akan menilai bahwa itu kesembuhan terjadi karena dia. Itu pertolongan terjadi karena saya punya andil. Tetapi karena Tuhan tahu waktu yang tepat di mana dia harus tolong kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Jadi tidak terlalu cepat Tuhan menjawab, dan tidak terlalu lambat Tuhan menjawab kita. Mungkin dalam pergumulan kita, kita merasa bahwa Tuhan semacam tidak mendengarkan doa kita, bahwa Tuhan semacam terlalu lambat menjawab doa kita. Sebenarnya saudara-saudara, kalau Tuhan sedang membuat kita menunggu dalam jawaban-jawaban doa kita, itu sebetulnya bukan karena Tuhan melewati waktunya, tetapi karena belum waktu Tuhan untuk menjawab hal itu. Karena ketika waktu Tuhan menjawab hal itu yang kita doakan, itu menjadi hal yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Itu menjadi hal yang paling spektakuler dalam kehidupan kita. Saya sudah bilang kalau dia menjawab terlalu cepat, hal itu tidak bermakna apa-apa bagi kita. Tetapi kalau dia terlambat menjawab pun, hal itu membahayakan kita sendiri. Bagaimana kalau Yesus tidak datang tepat waktu di saat murid-murid hampir tenggelam? Pasti Yesus datang dan mereka sudah tenggelam. Tetapi pada saat kalau sebelum ada angin sakal yang menerpa mereka, saudara-saudara, bagaimana Yesus sudah datang lebih duluan? Berarti angin sakal itu tidak akan bermakna apa-apa bagi mereka. Pertolongan Tuhan tidak akan bermakna apa-apa bagi mereka. Tetapi karena apa, saudara-saudara? Ketika mereka di saat membutuhkan Yesus, di saat betul-betul hampir tenggelam, di situ Yesus datang. Kenapa? Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Amin. Amin. Waktu yang tepat adalah waktu Tuhan. Kita punya sejumlah pergumulan, kita punya sejumlah doa-doa yang kita naikkan. Dalam berbagai doa kita naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin kita sakit penyakit, mungkin dalam pelayanan kita, mungkin di dalam bisnis kita, mungkin di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Kita punya pergumulan dan doa-doa yang kita naikkan. Tetapi saudara-saudara ingat, doa akan Tuhan jawab di waktu yang tepat. Tuhan akan menjawab doa di waktu yang paling tepat. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah merasa rusuh di hadapan Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan terlalu lambat menjawab. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan waktu yang tepat bagi kita. Dan saudara-saudara, hal yang terakhir, saya memang sengaja untuk buat singkat karena hari ini terlalu sangat capek. Jam 4 pagi harus bangun, harus persiapan pelayanan pagi tadi di Gemit Koinonia. Buru-buru jam 8 langsung ke gereja atas, pulang istirahat belum lama jam 11 saya sudah langsung khotbah di Kanaan Baku Nasir. Itu habis sampai jam 3, tidur sedikit, tiba-tiba jam 4 harus bangun mempersiapkan pelayanan sore.
Tetapi saudara-saudara, saya ingat bahwa anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada kelelahan kita. Amin. Jadi harusnya meskipun capek, meskipun lelah, kita harus bekerja melayani Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kenapa? Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Mendapatkan kesempatan melayani Tuhan adalah satu kehormatan dari Tuhan bagi kita. Kalau kita dapat kepercayaan dari wali kota, itu kita punya bangga ini minta ampun. Kita dapat kepercayaan dari bos di kantor, bangganya kita minta ampun. Kita dapat kepercayaan dari orang-orang yang kita kagumi, itu bangganya minta ampun. Tetapi saudara-saudara, kita dapat kepercayaan dari Tuhan, harusnya kita lebih bangga dari kebanggaan kita. Amin. Harusnya kita lebih bangga. Kenapa? Karena yang menghormati pelayanan kita itu adalah Bapa Surgawi, bukan siapa-siapa. Yang menghormati pelayanan kita adalah Bapa Surgawi. Tidak ada sesuatu yang menjadi besar tanpa sesuatu yang dari kecil. Tidak ada. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh dalam perkara yang kecil, saya bisa pastikan firman Tuhan tergenapi, bahwa tidak akan ada mengecewakan dalam kehidupan kita. Tidak akan mengecewakan. Karena kita taat saja pada hal-hal yang kecil, Tuhan akan membawa kita kepada hal yang besar. Tuhan akan mempercayakan kita kepada hal yang besar. Kita akan dibawa oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, Yesus adalah penolong yang berada di atas persoalan kita. Saudara-saudara, Yesus memang tahu persis persoalan yang dihadapi murid-murid, dan Ia datang menolong tepat pada waktunya. Tetapi mengapa Ia perlu berjalan di atas air? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita yang harus kita renungkan. Kenapa Yesus harus berjalan di atas air? Bukankah Yesus bisa dengan sekejap mata Dia langsung berada di perahu murid-murid kalau Dia mau? Bukankah Yesus adalah Allah yang maha adil? Ketika Dia mau saja, Dia tiba-tiba langsung berada di atas perahu murid-murid. Tetapi kenapa Yesus berjalan di atas air? Saudara-saudara, karena di situ persoalan murid-murid adalah air. Gelombang yang menghantam mereka itu, persoalan yang mereka hadapi adalah air di sana. Air yang tidak beraturan di sana, yang hampir menenggelamkan mereka. Saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air itu bukan sesuatu yang bersifat kebetulan. Ada makna simbolis yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-murid dan kepada kita saat ini. Saudara-saudara, makna simbolis yang ingin Yesus tunjukkan kepada murid-murid, ingatlah bahwa persoalan mereka, persoalan murid-murid adalah gelombang. Ancaman murid-murid adalah gelombang. Ketakutan murid-murid adalah gelombang. Begitu juga dengan kita. Ancaman kita adalah pada kehidupan kita. Ancaman kita adalah apa? Gelombang kita. Ancaman kita adalah ketakutan kita adalah tentang gelombang dan air. Kenapa Yesus perlu berjalan di atas air? Sebenarnya makna simbolisnya adalah Yesus mau menunjukkan kepada murid-murid bahwa Yesus jauh lebih besar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Yesus berjalan di atas gelombang yang menakutkan mereka. Yesus berjalan di atas gelombang yang mengancam mereka. Yesus berjalan di atas gelombang yang menjadi ancaman bagi mereka. Yesus menunjukkan Dia Tuhan yang jauh lebih besar dari gelombang-gelombang kehidupan murid-murid. Amin. Amin. Saudara-saudara, kalau Yesus lebih besar dari gelombang-gelombang kehidupan kita, harusnya itu menjadi satu alasan bagi kita untuk kita tidak boleh takut dengan ancaman apapun, untuk kita tidak boleh khawatir dengan keadaan apapun, untuk kita tidak boleh merasa bahaya dalam keadaan apapun. Kenapa, saudara-saudara? Karena persoalan murid-murid pada waktu itu adalah gelombang air. Yesus harus berjalan di atas air supaya menunjukkan Dia Tuhan yang berkuasa atas air itu. Amin. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa atas apapun dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang berkuasa atas masalah kita. Dia Tuhan yang berkuasa atas gelombang hidup kita. Saudara-saudara percaya bahwa Yesus akan berjalan di atas setiap gelombang-gelombang hidup kita. Amin. Jangan pernah ikut Tuhan dengan motivasi yang buruk. Saudara-saudara, saya selalu ingatkan, di mana-mana saya berkhotbah, saya selalu ingatkan, jangan mengejar Tuhan karena keuangan, jangan mengejar Tuhan karena kepopuleran, jangan mengejar Tuhan karena ketenaran. Saudara, lakukan saja setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan tulus hati. Urusan memberkati urusan Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin tidak memberkati orang yang tidak taat
yang tidak kenal Yesus bisa diberkati. Apalagi saya dan saudara yang taat setia kepada Tuhan tidak mungkin luput dari berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena itu saudara, Yesus dia tahu persis persoalan kita. Yesus dia akan menolong kita di waktu yang tepat. Yesus dia adalah Allah yang berkuasa. Dia berjalan di atas gelombang air. Dia pun akan berjalan di atas setiap persoalan saya dan saudara. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan secara sederhana. Berkati kami semua di tempat ini Tuhan Yesus, supaya kami dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah akan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.